Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, di mana pada video kali ini admin akan bagikan informasi terkait dengan PP Undang-Undang ASN ya, PP Undang-Undang ASN yang sampai hari ini belum terbit, dan itu disinggung juga atau disampaikan juga keresahan daripada non ASN ya, lebih tepatnya R2 dan R3 pada saat demo. Nah, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada kabar baik juga daripada Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, yang pertama di sini admin akan menyampaikan terlebih dahulu informasi terkait demo yang telah atau aksi ya yang telah dilakukan oleh rekan kita 3 Februari di mana mereka menyorot PP Manajemen ASN dan Rekrutmen CPNS tahun 2025. Nah, kira-kira ini kenapa sampai-sampai CPNS 2025 disebut-sebut juga, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat aksi demo honorer R2 R3 di depan gedung DPR RI membawa tuntutan yang tegas, yakni menolak diangkat menjadi P3K par waktu. Nah, ini ya jelas ya. Nah, ribuan masa honorer R2 R3 yang masuk dalam database BKN tetapi tidak mendapatkan formasi mendesak agar pemerintah mengangkat mereka menjadi penuh waktu. Nah, bahkan di info sebelumnya mereka menyatakan bahwa P3K penuh waktu itu harga mati. Begitu, teman-teman ya. Mereka tidak ingin paruh waktu. Nah, masa honor R2 dan R3 menggelar aksi unjuk rasa itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, di sini ada Sumatera Utara ya, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan juga dari Banten. Mereka berkumpul melakukan aksi tersebut. Nah, dalam orasi yang disampaikan, masa memprotes keputusan Menpan Rini Widiantini yang mengarahkan honorer R2, R3 menjadi P3K paruh waktu. Nah, meskipun sebenarnya informasi yang seperti ini sudah disampaikan sebelumnya, sebelum dilaksanakan seleksi P3K tahap 1 ya, seingat admin, mohon maaf kalau keliru. Mereka sudah pemerintah ya maksudnya sudah menyampaikan bahwa yang tidak masuk ranking maka akan masuk dalam paruh waktu. Nah, yang dimaksud yakni yang diprotes ya, ini adalah Kepmenpan nomor 16 tentang P3K paruh waktu untuk menampung honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi seleksi P3K 2024. Kalau bahasanya Pak Mardani Alisera ya, bukan menampung tapi tempat parkir, parkir sesaat ya. Setidaknya ada 4 tuntutan maksa dalam aksi tersebut. Nah, yang pertama, segera terbitkan PP Manajemen ASN. Nah, kalau ini benar-benar entah kenapa, teman-teman ya, sehingga PP Manajemen ASN ini juga sampai hari ini belum juga diturunkan. Karena Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini harus ada turunannya, yaitu PP Manajemen ASN yang mengatur atau menjelaskan secara detail terkait P3K atau P3K dan PNS ya, bahkan termasuk per waktu ini. Nah, kedua, terbitnya keputusan Presiden untuk mengangkat non ASN database BKN menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi mereka ini sepertinya ingin sama dengan pada masa pemerintahan Pak SBY ya, agar ada kepres ya untuk mengangkat non ASN itu menjadi PNS ya kalau waktu itu. Kalau mereka hanya ingin P3K nggak apa-apa asalkan full time. Nah, yang ketiga, menolak rekrutmen CPNS tahun 2023 sebelum proses 2020. Mungkin maksudnya 2025, teman-teman ya. 2023 kan sudah lewat. Pastinya ini ada typo. Menolak rekrutmen CPNS tahun 2025 sebelum proses pengangkatan honorer R2 R3 tuntas. Nah, itu. Nah, keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN penuh waktu di daerah. Nah, lebih lanjut, perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung lama. Kami bersedia untuk mengumpulkan perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan permasalahan R2 R3 se-Indonesia. Kami berjuang hari ini telah bekerja untuk negaranya walaupun tidak dihargai. Kasihan juga, teman-teman ya, bahasanya tidak dihargai. Bangkitkan semangat kalian. Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut,
sebanyak 10 perwakilan dari 3 provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, pasnya teman-teman juga sudah melihat video admin sebelumnya ya. Kita langsung ambil dari ruang sidang, ruang rapat, sorry. Nah, Ketua BAM DPR RI yaitu Neti Prasetyani menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa telah dicatat dengan baik. Kami sudah mendengar apa yang menjadi kegelisahan ibu bapak. Insya Allah apa yang menjadi aspirasi ibu dan bapak sudah kami catat dan segera kami melaporkan kepada pimpinan DPR RI untuk segera ditindaklanjuti. Neti juga menegaskan bahwa perjuangan ini memerlukan proses dan berharap bahwa segera akan diadakan rapat dengan komisi terkait. Jadi ini dari Komisi 2 juga berharap akan diadakan secepatnya ya rapat terkait penyelesaian R2 R3 ini menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan tuntutan demonstran ya atau para aksi. Setelah kami laporkan ke pimpinan DPRI, mudah-mudahan segera komisi yang terkait, khususnya Komisi 2, akan menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang ibu bapak hadapi selama ini. Menanggapi hal tersebut, massa mengancam akan melakukan mogok kerja jika dalam waktu 1 bulan tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Wah, ini akan ada rencana mogok kerja. Kami datang kemari bukan hanya untuk menuntut sebagai honorer paruh waktu, tetapi kami menuntut kesejahteraan. Massa aksi mengharapkan adanya keputusan konkret secara tertulis. Massa mengancam tidak akan bergerak dari posisi sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tuntutan dan benar-benar harus PP-nya juga segera diterbitkan oleh Menpan atau pemerintah ya. Oke, selanjutnya kita ke informasi yang disampaikan oleh Pak Mukti ya, Mendikbudrismen. Nah, masih pada media yang sama, di mana guru honorer dapat bantuan 500.000 per bulan. Langkah langsung ke rekening. Wah, luar biasa. Dapat bantuan 500.000 per bulan langsung ke rekening. Ini informasinya 4 Februari. Nah, ini kita lihat ada Pak Abdul Mukti. Oke. Mendikbudrismen dan DPD RI menyampaikan langkah-langkah strategis tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Guru honorer akan mendapatkan bantuan sebesar 300.000 sampai 500.000 per bulan. Bantuan ini ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Alhamdulillah teman-teman ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti menyampaikan langkah-langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satunya, nah ini salah satu ya. Ingat, salah satunya adalah mekanisme baru dalam pembayaran TPG. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung di mana tunjangan profesi akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara. Nah, langkah ini diharapkan bisa mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Berarti selama ini ada yang tidak penuh dan tidak tepat waktu. Kami sedang dalam proses untuk tunjangan guru itu dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui. Selain memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi atau yang belum memiliki serdik atau belum PPG. Nah, di mana saat ini Kemendikbudrismen tengah menyusun skema bantuan langsung dengan besaran antara 300 sampai 500.000 per bulan bagi guru honorer. Ingat ya, 300 sampai 500.000 ini adalah bagi yang belum sertifikasi. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, tanggal 6 Februari nanti, tanggal 6 Februari teman-teman ya, kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan Badan Pusat Statistik. Jadi besok, teman-teman ya, besok. Untuk transfer langsung kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi lanjut Mendikbudrismen. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai aspirasi tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi. Jadi sepertinya ini salah satu menjawab daripada keluhan daripada rekan-rekan kita waktu aksi. Sebagaimana kita tadi lihat infonya, mereka menuntut juga terkait adanya kesejahteraan. Nah, alhamdulillah 6 Februari teman-teman ya akan ada
pertemuan ya atau dilakukan oleh BPS dan Mendikdasmen untuk mendata rekan-rekan yang memang sudah seharusnya mendapat bantuan tersebut. Nah, dengan langkah-langkah ini, kata Menteri Mukti, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Lebih adil dan berkualitas artinya adilnya mungkin di sini bukan cuma yang sertifikasi mendapatkan bantuan atau tunjangan, tapi yang non sertifikasi juga diberikan, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini, admin akan terus update informasi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.